Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya yang sangat banyak dan berlimpah. Terutama kita pada saat ini berada di bulan suci Ramadan dalam keadaan kita sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan selamanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bulan di mana kita dituntut untuk memperbaiki diri, sehingga kita bisa memiliki kepribadian yang baik dan pribadi yang baik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dibarengi dengan keimanan dan keikhlasan, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini sesungguhnya ada kata yang sangat menggelitik kita, yakni kata ihtisab. Ihtisab di sini mempunyai beberapa makna. Yang pertama adalah puasa Ramadan harus dijalani dengan imanan wa ikhlasan, dengan keimanan dan keikhlasan. Dan yang kedua, makna kata ihtisab ini adalah satu bulan untuk mengevaluasi diri. Artinya kita bisa melihat apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun lalu dan kita perbaiki saat ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Karena sesungguhnya ketika kita menjalankan ibadah puasa ataupun ibadah apapun, kita harus memiliki asar ataupun bekas dari apa yang kita lakukan dari ibadah tersebut. Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis, banyak orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali lelahnya saja. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar. Wa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atsy wal ju', kata Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak berdampak apapun dalam kehidupannya, kecuali yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar dan dahaga saja ketika menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya ini tidak memberikan dampak yang luar biasa terhadap perubahan pribadi kita dan kepribadian kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ibadah tentunya harus kita lihat dari tiga disiplin keilmuan. Yang pertama kita lihat dari disiplin ilmu tauhid, yang kedua kita lihat dari disiplin ilmu fikih, dan yang ketiga dari disiplin ilmu tasawuf ataupun akhlak. Artinya setiap ibadah dasarnya adalah ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita melaksanakan satu ibadah karena kebiasaan saja. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjalankan ibadah hanya karena kebiasaan saja, maka kata Allah Subhanahu wa taala, khasirad dunya wal akhirah. Dia akan rugi dalam kehidupan dunia dan rugi dalam kehidupan akhirat. Artinya, ibadah Ramadan ini bukan hanya kebiasaan, tapi dasar kita menjalankan ibadah puasa ini adalah karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus lihat dari disiplin ilmu fikih untuk menentukan sah dan tidak sahnya satu amalan ibadah. Maka dikatakan sah puasa ketika seseorang dari subuh sampai maghrib dia tidak makan apapun, tidak minum apapun,
itu menurut ilmu fikih adalah sah. Akan tetapi ada satu disiplin ilmu yang harus kita lihat, yakni ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Artinya, apakah ibadah kita setelah sah ini memberikan dampak positif ataupun tidak? Ataupun dalam istilah yang kita kenal, mabrur atau tidak? Kalau ibadah puasa kita yang kita lakukan setelah selesai puasa memberikan perubahan yang sangat luar biasa, memberikan perubahan yang signifikan untuk hal-hal yang baik, maka berarti ibadah kita adalah mabrur. Ibadah kita diterima oleh Allah karena bertambah kebaikan. Akan tetapi ketika ibadah saum kita, ibadah puasa kita tidak merubah kepribadian kita, tidak merubah sifat dan karakter kita, maka sesungguhnya kita, kata Rasulullah SAW, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan dalam ibadah saum Ramadan sekarang bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita harus bisa menjaga hati kita. Kita harus menjaga lisan kita. Kita harus bisa menjaga setiap anggota tubuh kita untuk tidak melakukan kesalahan, untuk tidak melakukan dosa. Karena itu tidak akan memberikan dampak apapun dalam kehidupan kita apabila kita tidak bisa menahan apa yang ada di dalam diri kita dari emosi, dari dorongan nafsu, dari setan, dan dari apapun. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita mempunyai harapan besar bahwa Ramadan sekarang sebagaimana kata Rasulullah SAW sebagai bulan untuk ihtisab, mengevaluasi diri untuk bisa menjadi lebih baik. Semoga kita dengan puasa Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang mencintai kebaikan dan selalu melakukan kebaikan. Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis, orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika akan melakukan kebaikan, dia dipermudah melakukan kebaikan. Dan orang yang celaka, kata Rasul, adalah orang yang dipersulit untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan selama bulan Ramadan dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.